such a new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you I want you to stay till I'm in the grave, till I rot away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going too, 'cause it was always you. And if I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan menjelajahi Museum Kebangkitan Nasional. Dan kita akan menjelaskan beberapa ruangan yang berada di Museum Kebangkitan Nasional ini. Yuk ikuti kami. Halo guys, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional atau Muskitnas adalah museum yang berlokasi di Jakarta dan menyimpan memori perjuangan bangsa Indonesia. Museum ini berada di bekas gedung Stovia, Sekolah Kedokteran Bumi Putra yang didirikan Belanda pada akhir abad ke-19. Pada 1908, direktur sekolah Noordelijk mengusulkan pembuatan gedung sekolah baru di Salemba. Karena gedung di Walterreden sudah kurang mendukung untuk kegiatan pendidikan kedokteran yang banyak membutuhkan kegiatan praktik pada 1911. Terjadi wabah penyakit pes di Malang yang memakan banyak korban jiwa. Karena kekurangan tenaga medis, diangkat beberapa pelajar Stovia untuk menjadi dokter tanpa melalui proses ujian kelulusan. Pada 1913, sistem pendidikan di Stovia diperbarui kata Inlandses. Dalam singkatan Stovia diganti menjadi Indisches. Gelar lulusan Stovia pun diubah dari Inlandses Arts menjadi Indisches Arts. Sejak tahun itu pula Stovia menerima pelajar dengan biaya sendiri. Perubahan lainnya adalah masa pendidikan dokter menjadi 7 tahun, sedangkan masa pendidikan persiapan tetap 3 tahun. Pada 1913 ini pula pemerintah mulai melakukan pembangunan gedung baru di Salemba. Pada 5 Juli 1920, seluruh pendidikan dokter dipindahkan ke Salemba. Bangunan modern dengan perlengkapan yang lebih memadai, sedangkan gedung Stovia di Walterreden hanya difungsikan sebagai asrama.
Museum Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati di Indonesia setiap tanggal 20 Mei. Pemilihan tanggal tersebut tentunya bukan sembarangan. Akan tetapi didasarkan pada hari berdirinya sebuah organisasi Budi Utomo. Setiap hari Kebangkitan Nasional tersebut ada bangunan yang memiliki hubungan cukup erat, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai sebuah monumen di tempat lahir serta berkembangnya kesadaran nasional serta ditemukannya organisasi dari pergerakan modern, yaitu pertama kali yaitu Budi Utomo. Sebelum bangunan ini menjadi museum, dahulu bangunan ini digunakan sebagai sekolah yang didirikan oleh Belanda. Namanya School Tot Opleiding van Inlandse Artsen, yang disingkat menjadi Stovia atau Sekolah Dr. Bumi Putra. Oke, sekarang kita berada di ruang asrama Stovia. Ruang asrama Stovia pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung School Tot Opleiding voor Inlandse Artsen atau Stovia. Sekolah pendidikan dokter Bumi Putra, gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil Supos, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Sekarang kita berada di ruang pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Dukun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Beragamnya penyakit pada masyarakat tradisional melahirkan beragam profesi dukun sesuai dengan kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit, misalnya dukun bayi, dukun urut, dukun sunat, dan sebagainya. Masyarakat di Nusantara juga mengenal pengobatan tradisional yang bersifat herbal dengan menggunakan racikan tanaman-tanaman tertentu yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Pengetahuan tentang khasiat dan cara pembuatan obat tradisional ini didapatkan secara turun-temurun. Relief pada dinding Candi Borobudur, Prambanan, dan Panataran merupakan salah satu bukti pemanfaatan tanaman sebagai obat. Racikan obat herbal di Indonesia dikenal dengan nama jamu.
saya berada di ruang lulusan Stovia dari tahun 1902 dan 1926. Di lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras yang dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktik pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Sekarang kita lagi ada di ruang Memorial Hall Budi Utomo. Ruang Memorial Hall Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Berikut ini cerita Gunawan Mangun Kusomo tentang peristiwa tersebut. Tepat pukul 9 pagi, semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai berbicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang, dan jelas. Selesai Sutomo bicara, reaksi dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan, gegap, gempita, tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Sutomo dan teman-teman berhasil. Didirikanlah saat itu juga Perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia dengan Ketua Sutomo. Lahirnya Budi Utomo menjadi hari terbangunnya kesadaran rakyat untuk bersatu wadah bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan tumbuh dan berkembang pesat sehingga muncul jenis perjuangan baru dalam melawan penjajah. Perjuangan yang semula mengandalkan kekuatan fisik dan bersifat kedaerahan digantikan dengan perjuangan pemikiran bersifat nasional dengan tujuan mencapai kemerdekaan. Budi Utomo didaulat menjadi ibu perhimpunan karena memberikan inspirasi bagi berdirinya organisasi-organisasi perjuangan pergerakan dengan ideologi beragam seperti Serikat Islam, Indonesia Partij, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Budi Utomo bersama organisasi perjuangan lainnya berhasil membangun kesadaran untuk bersatu mewujudkan bangsa yang merdeka, sejahtera, dan mulia. Nusantara ke Hindia Belanda. Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar atau seberang. Sehingga wilayah Nusantara mencakup gugusan pulau yang tersebar antara benua Asia dan Australia. Bangsa Eropa mengenal Nusantara dengan nama Hindia. Kemudian diubah menjadi Hindia Timur pada masa penjajahan samudra. Mereka saling bersaing untuk menguasainya demi mendapatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bangsa Belanda berhasil memenangkan persaingan tersebut dan mengubah namanya menjadi Nederlands India, Hindia Belanda atau Netherlands Oost-Indie, Hindia Timur Belanda. Perubahan nama ini untuk menegaskan bahwa kerajaan Belanda berkuasa di wilayah tersebut. Oke, jadi di sini kita ada di replika kapal VOC. Pada abad ke-17, kerajaan Belanda sangat mendominasikan jalur penjajahan secara tercatat.
58 buah kapal dengan ukuran beragam dikirim ke Nusantara untuk mengangkut rempah-rempah. Kapal dengan panjang 130 kaki atau bisa disebut 39,6 meter, termasuk kategori kapal kecil. Sedangkan kapal dengan panjang 142 kaki atau 43,3 meter disebut kapal besar yang dikenal dengan istilah retort ship. Kapal ini yang bertugas membawa muatan sumber daya alam dari Nusantara ke Belanda dan perjalanannya membutuhkan waktu 1 tahun. Oke teman-teman, jadi kita lagi di ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun, pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan sesuai kegiatan pembelajaran. Penjelajahan dari kami. Semoga kalian dapat mendapatkan informasi penting dari penjelajahan kami ini. Dadah semuanya, selamat siang. Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan sejarah apa itu Stovia, belajar sekolah dokter Jawa terus bertambah setiap tahun. Untuk itu dibangun gedung baru di sebelah rumah sakit militer dengan bantuan dari 3 pengusaha dari Delhi, yaitu Oke, kita lagi di ruang memorial. Oke, sekarang kita ada di ruang memorial Budi Utomo. Di sini menjadi saksi peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Cerita dari Gunawan